星球深处竟然是一座宫殿，见过尊者。我的人，无论你怎么挣扎，都必死。好强的威压，有可怕的，还真厉害，竟将一位宇宙尊者耍得你死定了。Halo semua, selamat datang di channel Lord Universe. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang memiliki rezeki lebih, Mimin tunggu kehadirannya di membership Lord Family. Ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya kalian bisa menonton 5 video lebih awal dari yang lain. Melanjutkan dari episode sebelumnya, tingkat bencana. Wuhe terkejut. Luofeng menatap para prajurit di depannya. Pemimpin mereka, seorang pria raksasa, berkata dengan dingin, "Aku Kapten Regu ke-6 dari tim utama. Semua aturan dan pengetahuan dasar tentara ada di sini. Pelajari sendiri dan jangan ganggu rekan satu tim kalau tidak ada hal penting." 2 bola kristal kecil muncul. Luofeng dan Wuhe segera mengambilnya. "Kembali berlatih, bersiap," teriak kapten. Beberapa prajurit menjawab, sementara yang lain diam saja. Jelas wibawanya tidak terlalu kuat. Seorang wanita bersayap hijau berkata dengan nada tajam, "Tugas tingkat bencana akan segera datang." "Kufa, menurutmu 2 pemula ini bisa selamat?" Seorang prajurit menjawab sinis, "Mereka bahkan belum menerima warisan dasar. Mana mungkin selamat dari tugas tingkat bencana?" Para prajurit lain berteleportasi pergi tanpa memedulikan Luofeng dan Wuhe. Kapten hanya menatap mereka sebentar dan berkata singkat, "Siapkan diri kalian." Lalu ia pun menghilang. Wuhe menghela napas berat. Luofeng bertanya, "Wuhe, apa sebenarnya tugas tingkat bencana itu?" Wuhe menepuk dahinya panik. "Kita benar-benar sial. Setiap 1 era, tentara akan dikirim menjalankan tugas. Tapi setiap 10.000 era, ada tugas sangat berbahaya yang disebut tingkat bencana. Dan setiap 100 juta era, ada tugas yang lebih mengerikan lagi. Tingkat inkarnasi." Luofeng terkejut. "Tingkat inkarnasi?" Wuhe mengangguk. "Di dunia jin, inkarnasi itu sama saja dengan mati. Kalau menghadapi misi itu, peluang hidupmu sangat kecil." Ia melanjutkan cepat. "Kalau kita ada di pasukan biasa, misi tingkat inkarnasi masih mungkin dilewati. Tapi ini tentara Sungai Fiton. Misi biasa di sini setara dengan tingkat inkarnasi di pasukan normal. Sedangkan tingkat bencana benar-benar malapetaka bagi kita. Tingkat inkarnasi itu mimpi buruk. Setengah prajurit berpengalaman bisa mati." Ia menambahkan, prajurit biasa punya peluang tinggi untuk menjadi makhluk tertinggi alam semesta hukum. Mereka bisa bertahan meskipun menghadapi misi inkarnasi. Tapi semakin kuat seseorang, semakin berat tugas yang akan diberikan. Wuhe merengut, namun matanya berbinar penuh ambisi. "Meski berbahaya, pasukan khusus seperti kita lebih mudah mendapatkan warisan langka dan harta berharga. Semua dewa ruang hampa sejati dari dunia jin dipilih dari pasukan khusus. Prajurit biasa, mereka akan tetap biasa seumur hidup. Ayahku adalah penguasa samudra sejati utara. Aku harus menjadi sekuat beliau, atau lebih kuat." Luofeng tersenyum kecil. "Ayo pergi, kita pilih pulau dulu." Mereka segera membaca informasi dalam bola kristal. Isi aturannya sederhana dan mudah dipahami. Danau besar itu adalah wilayah tentara Sungai Fiton. Ada 3 tim besar yang masing-masing menguasai bagian danau. Setiap tim memiliki 9 regu dan setiap regu memiliki wilayah pulau-pulau. Prajurit boleh memilih pulau kosong manapun sebagai tempat latihan. Mereka berteleportasi, berubah menjadi cahaya merah melintas di langit. Luofeng melihat ke bawah. Prajurit pasukan khusus boleh menempati sebuah pulau dan makhluk agung lain dilarang masuk. Ia memilih sebuah pulau kecil dan mendarat. Pulau itu berdiameter lebih dari 100.000 kilometer dengan rumah batu sederhana di tengahnya. Ia tidak keberatan. Ia menuju pusat pulau, menyentuh batu kristal identitas dan memasukkan kekuatan dewa. Batu itu berubah warna, menandakan pulau itu sekarang miliknya. Di rumah batu, tubuh Dewa Luofeng membesar hingga 100 kilometer. Ia berbaring di kursi batu luas dan menatap danau tanpa batas. "Aku sudah masuk dunia jin dan tentara Sungai Fiton. 1 tahun lagi misi besar dimulai.
Ia memikirkan kebutuhannya, harta sejati, harta mesin, pelindung darah, sisik dewa sejati, semua butuh kredit militer. Selama 8 juta era terakhir, ia fokus mempelajari struktur kehidupan. Karena ia makhluk berdarah daging, pengetahuannya tentang kehidupan daging dan darah paling mendalam. Dengan itu, ia berhasil membuat tubuh lautan jauh mencapai tingkat gen kehidupan 10.081 kali lipat, atau tingkat sempurna. Tubuh Mosha, yang merupakan kehidupan energi, hanya mencapai 5.000 kali lipat, masih jauh. Untuk menembus ke tingkat gen kehidupan puluhan ribu hingga 90.000 kali lipat, jauh lebih sulit. Ia harus menganalisis miliaran bentuk kehidupan, mempelajari miliaran struktur materi, menciptakan bentuk kehidupan baru yang bisa berkembang biak. Untuk itu, ia membutuhkan banyak tubuh dewa sejati, jauh lebih banyak dari yang dimilikinya sekarang. Tubuh dewa sejati dan kredit militer. Aku harus mendapatkannya. Ia terbang menuju pusat pulau tempat warisan dasar disimpan. Ada banyak pilar batu, masing-masing dengan bola kristal di puncaknya. Wu He datang dengan cepat. Bima Sakti, kenapa lama? Misi tingkat bencana sebentar lagi. Kita harus mempelajari warisan dasar sebanyak mungkin. Ini sangat berharga. Prajurit biasa harus menukar warisan dengan kredit militer, tapi kita mendapatkannya gratis karena pasukan khusus. Wu He langsung fokus kembali pada pelajarannya. Luo Feng memegang seluruh bola kristal dan menembusinya dengan kekuatan dewa. Informasi mengalir masuk. Pembuatan harta sejati, pembuatan mesin pertarungan jarak dekat ilusi kombinasi pembakaran kekuatan Dewa Luo Feng terkejut. Warisan dasar itu jauh lebih berguna dari yang ia kira. Teknik bertarung dan teknik kombinasi dapat memperkuat dirinya dengan cepat. Teknik pembakaran kekuatan dewa memiliki 1 tingkat untuk ahli hukum dan 1 tingkat lanjutan untuk dewa sejati. Warisan tingkat lebih tinggi hanya bisa didapat dengan kredit militer. Luo Feng menghafal semua warisan dasar milik tentara Sungai Fiton. Semakin dalam ia mempelajari isinya, semakin besar keterkejutannya. Warisan dasar ini memang sedikit lebih rendah dibandingkan warisan aliran Sungai Duandong. Namun, jika dibandingkan dengan apa yang pernah ia dapatkan dari batu memori dan pemahamannya tentang peradaban kuno, warisan ini tetap termasuk yang paling bernilai. Dalam peradaban kuno, warisan kuat tidak pernah diberikan sembarangan. Warisan tentara, apalagi warisan tentara Sungai Fiton, sudah cukup dianggap sebagai warisan tingkat unggul. Yang ia dapatkan saat ini hanya bagian paling dasar. Sisanya harus ditukar dengan banyak kredit militer. Warisan Sungai Duandong adalah warisan super, dan Luo Feng menguasainya sepenuhnya. Setelah ia menguasai rangkaian teknik rahasia untuk membakar kekuatan dewa, ia yakin dapat melakukan tahap pertama pemusnahan. Namun, dunia jin sangat ketat soal warisan. Jika ia mengeksekusi teknik pemusnahan, lalu tidak bisa menjelaskan dari mana ia mempelajari teknik pembakaran kekuatan dewa itu, hukumannya adalah mati. Di saat Luo Feng masih tenggelam dalam mempelajari warisan dasar, tubuh lautan jauh, miliknya sedang duduk bersila di lantai ke-9 aula besar di Tanah Suci Bima Sakti. Aula itu kosong dan sunyi. Ia membuka mata karena tiba-tiba merasakan sesuatu. Sekilas cahaya datang mendekat. Itu adalah dewa leluhur berwajah ganda dari sekolah dewa leluhur. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, ucapnya sambil tersenyum. Luo Feng berdiri dan membalas senyum itu. Dewa leluhur, ada keperluan apa? Kita ini teman baik, jawabnya sambil menggoda. Tidak bolehkah aku datang memanggilmu begitu saja? Tentu boleh. Kalau mau, Anda boleh tinggal selama yang Anda inginkan. Luo Feng memang paling menyukai dewa leluhur berwajah ganda dari ketiga dewa leluhur agung, sebab dialah yang pernah menyelamatkannya sekali. Namun dewa leluhur itu berkata langsung, tentu aku kesini karena ada tujuan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti dari dunia jin telah mendapat banyak hal. Jika tidak, kamu tidak akan sampai khawatir tentang kemauan alam semesta primitif. Aku kesini mewakili kemauan asal alam semesta. Luo Feng terkejut. Mewakili kemauan asal, ia memang merasa aneh. Selama berada di dunia jin, ia tidak terbatasi apapun. Bahkan saat mencoba membaca lebih dalam isi batu memori dari perahu mausoleum, ia tetap tidak bisa menembusnya, seolah ada batas tak terlihat.
Jelas kekuatan asal alam semesta masih berpengaruh padanya. Dewa leluhur itu berkata, di antara semua makhluk agung gelombang pertama yang memasuki samudra semesta, kamulah yang mendapat paling banyak. Luo Feng menyipitkan mata. Ia memang mendapat baju perang Sungai Fiton, harta tingkat dewa sejati. Namun ketika ia membandingkannya dengan perubahan sayap Shiwu menjadi armor, sayap Shiwu tetap jauh lebih kuat. Armor dari sayap Shiwu mampu menahan semua serangan di bawah tingkat 8, sedangkan baju perang Sungai Fiton hanya menahan serangan di bawah tingkat 7. Perbedaan kekuatan dan ketahanannya sangat besar. Jika bukan karena perbandingan itu, ia tidak akan sadar betapa menakutkannya sayap Shiwu. Namun keuntungan terbesar bukanlah armornya, melainkan statusnya sebagai prajurit pasukan khusus tentara Sungai Fiton. Baik kredit militer maupun warisan yang dapat ditukar, semuanya jauh lebih bernilai dibanding prajurit biasa. Dari lebih dari 200 makhluk puncak yang masuk gelombang pertama, hanya sedikit yang bertahan. Ada yang menyusup sebagai prajurit biasa, tetapi menjadi pasukan khusus seperti Luo Feng. Tidak ada satupun selain dirinya. Berbagai pikiran muncul di benaknya. Ia menatap dewa leluhur berwajah ganda. Dewa leluhur, apa tujuan Anda sebenarnya? Aku diutus kemauan asal untuk membimbingmu, jawabnya. Aura kuat memancar dari tubuhnya, jauh melampaui dewa ruang hampa, mendekati batas transendensi. Tentu itu kekuatan yang diberikan oleh kemauan asal. Pada era reinkarnasi normal, tanah berbahaya keempat tidak akan pernah muncul. Tapi di era ini, yang jelas tidak normal, tanah paling berbahaya keempat telah muncul. Ini adalah kesempatan besar, sekaligus bencana besar. Kata-kata itu menghantam hati Luo Feng. Ia teringat munculnya bentuk kehidupan humanoid raksasa itu. Juga kenyataan bahwa kemauan asal sengaja membimbing mereka memasuki dunia jin. Semua ini jelas bukan tanpa alasan. Kemauan asal biasanya tidak ikut campur, tetapi kali ini justru membantu mereka. Artinya, ada tujuan besar di baliknya. Dewa leluhur itu berkata, kamu akan menjadi penguasa nomor 1 seluruh samudra semesta. Itu tak bisa kamu hindari. Kekuatanmu akan melampaui guru asal suatu hari nanti. Semua bencana, kamu yang akan menghadapi. Dan satu-satunya tempat untuk meningkatkan kekuatanmu adalah dunia jin. Ia menatap Luo Feng tajam. Patuhilah aturan dunia jin. Raihlah semua manfaat untuk memperkuat diri. Kekuatanmu akan menjadi harapan bagi kemauan asal. Kamu adalah anak dari alam semesta primitif. Apapun yang melukai alam semesta primitif juga akan melukaimu. Ingat itu. Selesai berkata demikian, ia berubah menjadi cahaya dan pergi. Luo Feng menatap ke arah kepergiannya. Ia sadar, kemauan asal benar-benar menaruh harapan besar padanya. Karena tidak bisa bergerak sendiri, ia membutuhkan tangan seseorang. Dan orang itu adalah Luo Feng. Tujuannya, menjadikan Luo Feng pedang tajam yang mampu menghancurkan musuh apapun yang mengancam alam semesta primitif. Aku adalah anak alam semesta primitif. Luo Feng bergumam. Ia tahu kemauan asal berpihak padanya. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak harus percaya 100%. Selama ia belum cukup kuat, ia tidak punya hak bicara. Namun ketika ia menjadi makhluk terkuat sejati di samudra semesta, semuanya akan berbeda. Karena itu, ia hanya perlu melakukan satu hal, menjadi lebih kuat. Di puncak Pulau Guntur dalam dunia maya, Luo Feng bertemu pemimpin kota Primal Chaos. Ia mengirimkan teknik rahasia pembakaran kekuatan dewa kepada gurunya melalui catatan di alam semesta virtual. Pemimpin kota Primal Chaos membaca dengan kagum. Teknik seperti ini hanya bisa diciptakan makhluk paling kuat dalam peradaban kuno. Jelas Luo Feng. Tapi ingat guru, di dunia jin, teknik seperti ini tidak boleh digunakan. Jika ketahuan dan tidak bisa menjelaskan sumbernya, hukumannya mati. Gurunya mengangguk. Aku mengerti. Luo Feng lalu menceritakan pesan kemauan asal tentang bencana besar. Pemimpin kota Primal Chaos mendengus. Itu hanya menekanmu. Bahkan jika ada bencana, belum tentu itu bagi kita. Tanah suci Kaisar Timur saja sudah melewati banyak era dan tetap kuat. Guru asal berkata,
Kemauan asal tidak terkalahkan, jadi jangan panik. Tapi meningkatkan kekuatanmu. Itu tetap benar. Ia juga memberi peringatan bahwa banyak makhluk agung telah dimusnahkan di dunia jin. Bahkan pasukan mata surgawi terbantai saat masuk ke kamp militer. Kelompok puncak samudera semesta harus menunggu 100 tahun lagi sebelum bisa masuk. Luo Feng memiliki keunggulan besar, jadi ia harus memanfaatkannya. Di dunia jin, pada area warisan tentara Sungai Fiton, Wu He terbang mendekati Luo Feng. Bima Sakti, besok kita menerima misi pertama. Ini misi tingkat bencana. Bagaimana hasilmu mempelajari warisan dasar? Tanya Wu He. Aku sudah menguasai teknik rahasia pembakaran kekuatan dewa, jawab Luo Feng santai. Wu He terbelalak. Sayap di lehernya sampai berhenti bergerak. Baru mulai sebentar dan kau sudah menguasainya? Ia melanjutkan dengan putus asa. Tanpa teknik itu pun, kau sudah bisa mengalahkanku. Teknik pedangmu benar-benar menakutkan. Seranganmu menembus armorku tanpa luka luar. Tapi tubuh dewaku terkuras habis. Kecepatanmu juga terlalu tinggi. Saat melawanmu setengah jam itu, tubuh dewaku habis setengahnya. Luo Feng hanya tersenyum kecil. Dari 3.000 peserta seleksi, tidak sampai 1.000 berhasil bertahan sampai akhir. Pedang Luo Feng terlalu cepat dan terlalu mematikan. Wu He menghela napas. Ayo istirahat. Besok kita berangkat. Semoga saja kita bisa kembali hidup-hidup. Luo Feng duduk di atap batu rumah di pulau itu. Ini adalah misi tingkat bencana. Ia bertanya-tanya seberapa berbahaya misi itu. Walau mematikan, misi seperti ini memberi peluang besar untuk mendapatkan kredit militer. Dalam tentara Sungai Piton, semua orang bergantung pada kredit militer. Tanpa bergerak dan hanya menunggu, satu-satunya akhir adalah kematian. Biasanya, sebelum menjalankan misi, para prajurit membeli harta pemulih tubuh ilahi, senjata asli, atau harta jenis mesin untuk melarikan diri. Namun Luo Feng tidak memiliki kredit militer, sehingga ia tidak bisa membeli apapun. Saat itu, Luo Feng dan Wu He hanya menerima pujian berupa senjata dari armor Sungai Python. Para prajurit diregu mereka berdiskusi. Kapten, total kredit militer kita hanya sekitar 2.600. Apa yang bisa kita tukarkan? Misi tingkat bencana ini hanya muncul setiap 10.000 era. Kita harus menukar sesuatu yang mampu menyelamatkan nyawa. Tidak jauh dari istana senjata, 18 prajurit regu ke-6 tim pertama berkumpul. 6 makhluk lewat dan mencibir mereka. Para prajurit itu kesal. Itu Yu Luo dan kelompoknya. Biarkan saja mereka sombong, tidak selamanya beruntung. Nanti ada saatnya kita membalas. Suara panggilan dari markas terdengar. Berkumpul. Luo Feng membuka mata. Akhirnya dimulai. Ia terbang, berteleportasi, dan menuju pulau warisan dasar, titik kumpul resmi tentara Sungai Python. Wu He menyambutnya. Bima Sakti, aku sudah menyelidiki, kata Wu He. Total ada 39 prajurit. 37 prajurit lama tidak akur, jadi mereka terbagi menjadi 3 tim kecil. Tim kapten berisi 18 prajurit, tim Kufa berisi 10 prajurit, dan tim Yu Luo berisi 9 prajurit. Luo Feng memahami mengapa Wu He tahu banyak. Ia adalah anak penguasa Laut Sejati Utara dan sudah mempelajari struktur internal tentara Sungai Python. Sesampainya di pulau, para prajurit telah terbagi dalam 3 lingkaran. Kapten tim memimpin lingkaran pertama, Kufa lingkaran kedua, dan Yu Luo lingkaran ketiga. 3 kelompok ini sudah lama bertempur bersama, sehingga kerjasama mereka sangat kuat. Mereka tidak tampak senang melihat Luo Feng dan Wu He. Mereka memberi isyarat untuk tidak mendekat. Wu He berkata pelan, Kapten tim itu adil. Kufa berwatak baik. Tapi Yu Luo sangat agresif. Banyak monster aneh berada di bawah pimpinannya. Biasanya mereka akan mencoba merekrut kita. Tapi ini misi bencana. Dan kita belum pernah berlatih teknik gabungan dengan mereka. Mereka tidak mau menerima kita. Kapten tim berkata, Bima Sakti Wu He. Untuk misi ini, kalian bergerak sendiri. Mengerti? Kami mengerti, jawab Wu He. Luo Feng mengangguk. Bagi kapten tim, prajurit baru seperti mereka tidak punya cukup waktu untuk melatih warisan, tidak punya kredit untuk membeli harta,
atau teknik yang lebih kuat. Tanpa keberuntungan luar biasa, mereka hampir pasti mati. Keempat tim segera terbang dan berteleportasi menjalankan misi. Setelah sehari perjalanan, mereka tiba di wilayah Istana Hitam yang dikelilingi patung. Banyak makhluk agung berkumpul di sana. Pilar cahaya turun ke arah mereka. Informasi misi masuk ke kepala masing-masing prajurit. Lokasi misi adalah Rawa Asap 9. Membunuh satu dewa sejati bernilai 10.000 kredit militer. Membunuh satu ahli hukum bernilai 1 kredit militer. Bukti pembunuhan dewa sejati adalah tubuh aslinya, sedangkan bukti pembunuhan ahli hukum adalah senjatanya. Misi harus selesai sebelum misi berikutnya, atau ada hukuman berat. Wu He tampak pucat. Kita dalam masalah besar. Rawa Asap 9 adalah wilayah kuat. Dewa sejati ada di mana-mana. Ahli hukum tidak terhitung. Masuk ke sana seperti bunuh diri. Luo Feng juga tegang. 10.000 kredit militer berarti membunuh satu dewa sejati. Itu mungkin setelah latihan 800 era, tapi tidak mungkin dilakukan di Rawa Asap 9 tanpa memancing bala bantuan besar. Jika membunuh ahli hukum, ia butuh 10.000 orang. Itu hampir mustahil tanpa memicu kemarahan para dewa sejati. Jika mereka dikepung ratusan dewa sejati, bahkan Boat of Mausoleum mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka. Dewa ruang hampa sejati tidak boleh mencampuri misi militer, tetapi para dewa sejati biasa boleh, dan jumlah mereka sangat banyak. Jika gagal, mereka akan dieksekusi sesuai aturan tentara Sungai Python. Tidak bisa lari, karena seluruh kekuatan, suku dan monster akan diarahkan untuk memburu mereka. Kredit militer 100.000 bisa dipakai untuk menebus nyawa, tetapi jumlah sebesar itu tidak dimiliki prajurit biasa. Jikapun ada, mereka pasti menggunakannya untuk memperkuat diri, bukan untuk menebus kesalahan. Tim berdiri tegang di depan Istana Hitam. Kapten berkata, "Kalian sudah tahu misinya. Semua target harus dari Rawa Asap 9. Militer akan memverifikasi langsung ke wilayah itu. Jika bukan dari sana, misi tidak sah. Jika ini bukan Rawa Asap 9, kita bisa membunuh dewa sejati sedikit demi sedikit. Tapi di sini, kita bisa dikepung dewa sejati dalam jumlah besar. Saat itu, kita tidak akan bisa kabur." Kapten menatap semua orang. Karena itu, kita harus bekerja sama. Yuluo, tubuhnya berwarna hijau, berbicara dengan nada dingin. Matanya menyapu sang kapten dan 17 prajurit lain di belakangnya. "Bergabung denganmu? Untuk apa? Dulu, ketika aku masih rekrutan baru dan hanya dikirim ke misi biasa, aku berusaha keras untuk mendapatkan perhatianmu. Aku selalu mengikuti di belakangmu. Dan apa hasilnya? Kau menjadikanku umpan. Jika bukan karena kemampuanku bertahan hidup dan sedikit harta peninggalan kakekku sebelum aku masuk tentara, aku sudah mati di misi pertamaku." Yuluo menatap kapten dengan sinis, begitu pula 8 prajurit di belakangnya. Kapten mendengus pelan. "Setiap prajurit punya kemampuan dan status berbeda. Waktu itu kau masih baru dan tak mengerti banyak. Tidak bisa salahkan aku. Sekarang ini misi tingkat bencana. Dalam misi seperti ini selalu ada banyak korban. Menurutmu 9 orang kalian bisa bertahan?" Yuluo hanya tertawa dingin. "Tak perlu khawatir. Kami tidak butuh perlindunganmu. 9 dari kami sudah melintasi banyak bahaya bersama. Kami saling mempercayai. Tapi kau, mana mungkin kami titipkan hidup kami padamu?" Seekor prajurit berbentuk binatang di belakang Yuluo berteriak, "Kalau kami gabung denganmu, di saat genting kau pasti mengorbankan kami lagi." Yuluo menatap Luo Feng dan Wu He. "Kalian berdua prajurit baru yang langsung dilempar ke misi tingkat bencana. Itu hanya keberuntungan kalian. Jika Kufa mau menerima kalian, kalian masih aman. Tapi kapten ini, dia akan memanfaatkan kalian." Lalu Yuluo menambahkan, "Untuk memastikan kami tidak dipaksa ikut kalian, kami akan pergi sekarang." 9 orang itu berjalan menuju lubang cacing di dekat aula kejahatan besar, lalu masuk dan menghilang. Kapten dan timnya sangat marah. Kapten menoleh ke Kufa. "Bagaimana denganmu?" Kufa tersenyum lembut. "Tidak perlu, tapi aku bisa membantu membawa Luo Feng dan Wu He sampai ke Rawa Asap 9. Setelah sampai, kita berpisah." Wu He langsung menjawab, "Baik."
Semua prajurit Kufa, termasuk Luo Feng dan Wu He, menuju lubang cacing dan pergi. Hanya kapten dan timnya yang tersisa. Beberapa prajurit berkata, "Kapten, tak usah memaksa mereka. Tanpa mereka pun, kita bisa menyelesaikan misi." Kapten mendengus dingin. Yuluo dan Kufa baru beberapa era bergabung, dan sudah melalui beberapa misi tingkat bencana. Mereka pikir semua misi itu sama. Sekarang misinya di Rawa Asap 9. Tempat itu baru berperang dengan Gunung Xuanyu, jadi penjagaannya sangat ketat. Tanpa kerjasama, mereka pasti mati. Kita lihat saja nanti berapa banyak yang kembali hidup. Prajurit-prajuritnya sangat percaya pada kapten. Ia adalah satu-satunya dari mereka yang pernah selamat dari misi tingkat reinkarnasi dan memiliki harta jenis robot. Kapten memberi perintah. "Ayo berangkat!" "Siap!" Mereka pun melesat pergi. Perjalanan bersama Kufa setelah keluar dari lubang cacing, mereka tiba di langit pegunungan luas. Kufa mengeluarkan sebuah kapal perang hitam, harta jenis istana tingkat dewa sejati, dan semua orang masuk ke dalamnya. Suara Kufa terdengar. Menuju Rawa Asap 9, paling cepat memerlukan 12 hari. Bersiaplah. Luo Feng berdiri di kabin, tanpa rasa cemas. Di dunia jin, tidak ada risiko seseorang menggunakan alam semesta mini untuk membunuh pemilik harta. Semua miniatur alam semesta berada di ruang asal dunia jin dan tidak dapat dimasuki. Di dunia jin juga tidak ada tubuh kedua. Semua makhluk, dari tingkat abadi sampai dewa sejati ruang hampa, hanya memiliki satu tubuh. Karena itu, walaupun Kufa berkhianat, ia hanya bisa menjebak mereka, bukan membunuh. Jika ada prajurit yang hilang satu era kemudian, tentara akan menyelidiki dan menghukum siapapun yang menahan mereka. Sementara itu, di kamp tentara timur, seekor binatang bercangkang emas raksasa menatap titik senjata militer. Ia adalah Dewa Iblis Mengamuk, yang baru diterima sebagai prajurit karena kemampuan bertahan hidupnya sangat kuat. Temannya, seekor binatang panjang seperti ular, bertanya, "Kau sudah menerima baju besi standar tingkat dewa sejati. Kenapa masih di sini?" Dewa Iblis Mengamuk masuk ke aula senjata. Ruang di dalamnya seperti dunia lain, mirip alam semesta virtual. Sosok emas muncul. "Sebutkan permintaanmu." Dewa Iblis Mengamuk menyerahkan armor setan laut berdarah miliknya. Armor itu dulu adalah senjata andalannya, tetapi kini tidak jauh berbeda dari armor standar dewa sejati di dunia jin. Sosok emas memindainya. "Ini armor tingkat dewa sejati ruang hampa. Bernilai 300.000 kredit militer. Ingin menukarnya?" Dewa Iblis Mengamuk membelalak, lalu langsung menjawab, "Tukar, tukar, tukar." Armor itu diambil, dan sebuah layar besar muncul berisi daftar harta yang bisa ia pilih. Tak lama kemudian, ia keluar dari aula dengan sangat puas. "Dalam waktu singkat, aku mendapatkan istana harta sejati tingkat tertinggi, serta 4 set harta serangan tingkat tertinggi. Sekarang aku punya harta serangan, pertahanan, dan pelarian lengkap. Saat kembali ke laut semesta, aku bisa mengamuk sesukaku." Namun ia menghela napas kecil. "Sayang sekali aku belum masuk pasukan khusus. Kalau masuk, aku bisa menukar harta jenis robot. Kesenjangan antara pasukan biasa dan pasukan khusus sangat besar." Dewa Iblis Mengamuk mengingat daftar barang berharga, serta syarat untuk mendapatkan kredit militer. Banyak senjata khusus, harta khusus, dan warisan tingkat tinggi tidak bisa ditukar oleh pasukan biasa meskipun punya kredit militer. Kalaupun bisa, harganya jauh lebih mahal dibanding pasukan khusus. Aku ini hanya prajurit biasa. Untuk masuk pasukan khusus, itu mustahil. Dewa Iblis Mengamuk menggeleng. Ia tidak mau mencari mati. "Aku datang ke dunia jin hanya untuk mencari peluang. Suatu hari nanti, aku tetap harus kembali ke laut semesta. Jika dalam 3 era alam semesta, aku tidak bisa melampaui batas inkarnasi, aku akan mati. Yang paling penting sekarang adalah memahami penuh harta sejati, tipe serangan ini, dan meningkatkan kekuatanku. Bila aku memahaminya sepenuhnya, aku bisa menjadi ahli papan atas di pasukan biasa." Ia menukar harta istana sejati tingkat tertinggi
dan menetapkan harta sejati tipe serangan paling kuat. Harta tingkat tertinggi ini sangat mahal, namun juga berisi teknik luar biasa. Jika ia menguasainya, mungkin suatu hari ia bisa menembus ke tingkat dewa sejati terbatas. Benar, aku perlu mengumpulkan sebanyak mungkin kredit militer. Aku akan mendapatkan lebih banyak harta sejati, membawanya kembali ke laut semesta, lalu menukarnya dengan para makhluk besar lainnya. Mata Dewa Iblis mengamuk bersinar. Harta sejati tingkat tertinggi di laut semesta memiliki level berbeda. Ada yang setara dewa sejati, dan ada yang berada di level dewa ruang hampa sejati. Setelah itu, aku bisa menukarnya kembali di dunia jin. Tapi aku harus cepat. Semakin lama, semakin banyak orang yang tahu rahasia ini. Sudah, saatnya kembali ke camp. Dewa Iblis mengamuk keluar dari istana senjata bersama para prajurit dan binatang aneh lainnya. Nine Smoke Marsh adalah rawa yang sangat luas, dipenuhi banyak binatang aneh. Di pinggiran rawa, sebuah pesawat hitam muncul, tersembunyi dalam rumput tinggi. Pintu kabinnya terbuka. Beberapa makhluk terbang keluar, lalu kapal itu menghilang. Kita sudah sampai di rawa asap 9, kata Kufa. Para prajurit langsung bersiaga. Bima Sakti, Wuhe, kita berpisah sampai di sini. Semoga berhasil. Terima kasih, jawab Luofeng dan Wuhe. Meskipun tim Kufa adalah yang terbaik di antara 3 tim, tetap tidak masuk akal bagi mereka membawa misi tingkat malapetaka bersama pendatang baru. Ayo pergi, kata Luofeng. Keduanya terbang seperti cahaya, memasuki area rerumputan. Kufa dan para prajurit memandang mereka pergi. Kedua pendatang baru sudah pergi. Saatnya kita bergerak, kata Kufa. Awan di langit bergemuruh. Luofeng dan Wuhe bersembunyi hati-hati di rerumputan pinggir rawa. Saat aku berada di Samudra Utara sejati, tidak ada yang berani menyentuhku, omel Wuhe. Tapi di rawa asap 9, aku harus berhati-hati. Kita harus bertahan dari misi ini, kata Luofeng. Kalau tidak, bahkan ayahmu tidak bisa menolongmu. Wuhe mengangguk. Bima Sakti. Bagaimana dengan 10.000 kredit militer itu? Terlalu banyak binatang aneh di sini. Kalau kita terperangkap dalam pertarungan, kita pasti ketahuan. Dengan kekuatan kita, membunuh satu dewa binatang aneh saja hampir mustahil, apalagi 2. Luofeng mengerutkan dahi. Membunuh dewa sejati? Jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, ia bisa, tetapi waktunya sangat lama. Di lingkungan berbahaya seperti ini, tidak mungkin. Ada ide? Tanya Wuhe dengan cemas. Apa yang kamu panikan? Jawab Luofeng. Batas waktunya hampir 1 era. Itu sangat lama. Kita bisa menggunakan waktu itu mencari peluang. Wuhe akhirnya bernapas lega. Tapi aku tetap tidak punya ide. Wuhe, kata Luofeng. Kalau kamu mau mengikuti arahanku, kita bisa bergerak bersama. Kalau tidak, kita jalan sendiri-sendiri. Mata Wuhe membesar. Asal bukan bunuh diri, aku ikut. Kita perlu mempelajari pinggiran rawa ini. Tidak bijak membuat rencana tanpa mengetahui medan. Wuhe mengangguk. Mereka pun mulai memeriksa pinggiran rawa asap 9. Setengah tahun berlalu. Angin menerpa rerumputan. Jauh di sana, puluhan makhluk bertempur. Makhluk dari Gunung Xuanyu, beraninya kalian datang lagi. Raung seekor binatang aneh, bersisik dengan 4 cakar dan kepala segitiga. Ada 12 binatang aneh sejenis. Serang Gunung Xuanyu. Bunuh mereka. Banyak prajurit humanoid tinggi melawan balik. Kami sudah mengalahkan kalian sebelumnya. Saudara-saudara, maju, bunuh mereka. Pertempuran menggetarkan ruang dan waktu. Jumlah prajurit suku lebih banyak, tetapi binatang aneh memiliki tubuh ketuhanan lebih kuat. Bima Sakti, mereka sedang bertarung, bisik Wuhe. Dan mereka bahkan tidak punya armor tingkat dewa sejati. Tubuh ketuhanan mereka akan cepat habis. Pasti ada yang mati sebentar lagi. Kita bisa menunggu dan mengambil senjata mereka sebagai bukti. Senjata itu bukti kita membunuh seorang ahli hukum. Tubuh binatang aneh adalah bukti membunuh dewa sejati. Militer akan memverifikasi dengan pihak rawa. Jangan terburu-buru, jawab Luofeng. Wuhe gelisah.
Kita sudah berbulan-bulan di pinggiran rawa tanpa satu pun kredit. Kenapa gelisah? Dalam pemeriksaan kita sudah melihat 3 pertempuran. Itu baru pinggirannya. Areanya sangat luas. Kalau kita melihat 3, berapa banyak pertempuran sebenarnya? Wu He tercengang. Bisa jadi 10.000? Luo Feng tersenyum. Kamu pasti sadar, binatang aneh lain bisa merasakan riak pertempuran, tapi mereka tidak ikut campur. 2 pertempuran sebelumnya biasa saja, tapi kali ini aku mendengar nama Gunung Xuanyu. Gunung Xuanyu adalah kekuatan besar di sebelah rawa ini. Jelas Wu He. Rawa Asap 9 dipimpin 3 dewa ruang hampa. Gunung Xuanyu dipimpin 4 dewa sejati ruang hampa. Mereka jarang bertempur. Kalau bertempur, pasti brutal. Luo Feng mengangguk. Kalau mereka tidak sedang perang, mana mungkin ada banyak pertarungan kecil seperti ini? Wu He terdiam. Benar. Kenyataannya, lanjut Luo Feng, Gunung Xuanyu dan Rawa Asap 9 sedang berperang. Mungkin ada jeda pertempuran besar, jadi para ahli hukum mereka bertarung kecil-kecilan. Maksudmu, kita akan membuat para dewa sejati dari kedua pihak saling bertarung, kata Luo Feng tenang. Lalu kita ambil mayat mereka. Wu He terkejut. Pertarungan dewa sejati itu tidak mungkin. Mustahil membuat kelompok besar bertarung. Tapi memancing beberapa dewa sejati berduel? Itu mungkin. Mata Luo Feng bersinar. Ia sudah punya rencana. Luo Feng dan Wu He menghilang ke dalam rerumputan. Di tepi rawa Asap 9, beberapa bentrokan kecil antar ahli hukum terus terjadi. Para dewa sejati dari kedua pihak tidak ikut campur, karena bagi 2 kekuatan besar itu, pertarungan kecil sebelum perang besar justru menjadi ajang latihan para ahli hukum. Bagi Rawa Asap 9 dan Gunung Xuanyu, dewa sejati adalah kekuatan inti mereka. Bunuh! Serang! Para raksasa perkasa berlari ke depan. Setiap langkah membuat tanah bergetar. Raksasa yang berasal dari samudera semesta ini adalah pilar kekuatan suku mereka, tingkat dewa binatang. Hanya tempat seperti dunia jin yang bisa menahan bentrokan seperti ini tanpa hancur. Jika terjadi di alam semesta primordial atau samudera semesta, ruang akan runtuh. Peng! Seekor binatang buas terlempar sambil mendesis. Taringnya berkilau dingin. Kapak-kapak raksasa terus menebas. Seluruh area berubah menjadi medan perang gila. Mundur! Aliansi Master memerintahkan mundur! 3 prajurit Gunung Xuanyu memimpin pasukan mereka menarik diri. Setiap prajurit membawa token transmisi, dan pesan perintah baru saja tiba. Prajurit yang awalnya bertempur habis-habisan, langsung berhenti dan berbalik ke arah kapal perang. Mereka bergerak cepat seperti kilat, sementara sebagian binatang buas yang tertinggal meraung marah. Pada saat yang sama, seluruh tepi rawa Asap 9 berubah sunyi. Banyak pasukan, baik yang sedang bertempur maupun bersembunyi, menerima perintah mundur dan meninggalkan area itu. Janggal sekali. Luo Feng yang bergerak maju sambil menyelinap, tiba-tiba berhenti. Kenapa tidak ada satupun makhluk dari Gunung Xuanyu tersisa? Bima Sakti. Bagaimana mungkin kita tidak melihat satupun orang dari suku Gunung Xuanyu? Kalau begini, bagaimana kita menjalankan rencana kita? Bagaimana kita menabur perselisihan? Wu He panik. Luo Feng menggeleng pelan. Ia juga bingung, berdasarkan perhitungan mereka, untuk muncul begitu banyak bentrokan kecil. Gunung Xuanyu harusnya mengerahkan puluhan ribu ahli hukum, dan pasti ada dewa sejati yang menjaga mereka dari balik bayangan. Itulah yang ingin dicari Luo Feng, dewa sejati Gunung Xuanyu. Tapi sekarang bahkan satu ahli hukum pun tidak terlihat. Wu He mengerang. Kalau begini terus, kapan kita menyelesaikan misi 10.000 kredit itu? Diamlah, kata Luo Feng kesal. Dulu, kelompok Gunung Xuanyu masih terlihat. Sekarang mereka lenyap. Jika mereka benar-benar mundur total, maka mustahil memancing bentrokan antara 2 pihak. Kenapa mereka berhenti bertarung? Kapten bertanduk besar yang memimpin pasukan lain juga bingung. Mereka sebelumnya telah menemukan 6 lokasi bentrokan. Mereka bahkan pernah menyamar sebagai prajurit Gunung Xuanyu untuk membunuh ahli hukum rawa Asap 9. Gunung Xuanyu sangat besar.
Bahkan para ahli hukum mereka tidak saling mengenal satu sama lain sepenuhnya. Jadi binatang buas dari rawa asap 9 tentu tidak bisa membedakan penyamaran mereka. Kapten, apa kita lanjutkan? Menyamar dan membunuh binatang rawa asap 9. Kapten menggeleng. Tidak. Sudah lama kita tidak melihat satupun ahli hukum Gunung Xuanyu. Bisa jadi mereka mulai mundur. Jika kita terus menyamar, rawa asap 9 akan curiga dan mengirim pasukan dewa sejati. Saat itu kita tidak akan bisa lari. Lalu apa yang kita lakukan? Tunggu. Dua pihak sebesar itu pasti tetap punya bentrokan kecil. Jika semuanya berhenti total, itu justru aneh. Beberapa ribu tahun cahaya dari rawa asap 9, ribuan makhluk perkasa berkumpul di udara. Semuanya memancarkan aura dominan. Sesekali, beberapa dewa sejati bergabung. Semua pasukan kecil berkumpul menjadi satu. Mereka adalah pasukan ahli hukum Gunung Xuanyu. Jumlahnya luar biasa besar, memenuhi langit. Aliansi Master, semua tim latihan telah kembali. Semua dewa sejati juga sudah kembali. Di depan pasukan berdiri 3 pemimpin suku. Masing-masing adalah dewa ruang hampa sejati dari aliansi Gunung Xuanyu. Mereka melepaskan aura yang membuat ruang hampa seolah membeku. Pemimpin utama berbicara dengan suara dingin penuh amarah. Rawa asap 9 telah memprovokasi kita berkali-kali. Mereka bahkan menyerang wilayah kita. Hari ini kita akan menghukum mereka. Kita akan memberi mereka hukuman mati. Sorakan memenuhi udara. Hukum rawa asap 9. Hancurkan mereka. Ayo pergi. Dalam sekejap, jutaan prajurit lenyap ke dalam ruang hampa. Di pinggir rawa asap 9, Luo Feng dan Wu He masih menunggu sambil mencari solusi lain. Tanpa pasukan Gunung Xuanyu, rencana awal tidak bisa dipakai lagi. Haruskah kita memakai metode masuk ke sarang harimau? Gumam Luo Feng. Metode itu adalah pilihan paling berbahaya. Luo Feng masih punya tubuh binatang bertanduk emas di dunia jin. Jika ia menyamar sebagai binatang liar yang tersesat masuk ke rawa asap 9, ia bisa mengikuti aliran pasukan. Saat pasukan itu bergerak jauh dari markas dan hanya dipimpin satu dewa sejati, barulah ia menyerang dan membunuh dewa sejati itu. Selesai, kredit militer diperoleh, namun masalahnya besar. Tidak tahu berapa banyak master alam semesta yang ikut. Tidak tahu berapa banyak dewa sejati rawa asap 9 akan menjaga pasukan itu. Semua cara lain, umpan, penyusupan, atau membantai sedikit demi sedikit, semuanya terlalu berbahaya. Cara terbaik tetap membuat dua pihak besar saling membunuh. Jika dewa sejati rawa asap 9 mati, Luo Feng tinggal merebut mayatnya dan kabur menggunakan perahu mausoleum. Hah? Tiba-tiba, di langit jauh atas rawa asap 9, muncul massa hitam raksasa. Jutaan prajurit suku Gunung Xuanyu mengisi langit. Tubuh mereka begitu besar seperti gunung. Luo Feng membelalak. Ia belum pernah melihat pemandangan semegah ini. Perang besar. Wu He terkejut sekaligus bersemangat. Ini perang terakhir antara Gunung Xuanyu dan rawa asap 9. Lihat, bahkan dewa ruang hampa sejati turun tangan. Hong, hong, hong. Langit dan bumi berubah warna. Ruang dan waktu terlipat. Dalam sekejap, seluruh rawa asap 9, termasuk area tempat Luo Feng, Wu He, Kapten, Kufa, dan Yu Luo bersembunyi, diselimuti ruang hampa kabur. Seolah seluruh wilayah dipotong dan diisolasi. Dalam satu pikiran, mereka membentuk ruang hampa. Bisik Luo Feng, dewa ruang hampa sejati. Ia sudah tahu betapa menakutkannya makhluk di tingkat ini. Di dunia jin, mereka adalah penguasa wilayah. Jika di samudra semesta, mereka mampu melampaui reinkarnasi dan menciptakan alam semesta tanah suci sendiri, menjamin kelangsungan ras mereka selamanya. Setelah memasuki dunia jin, Luo Feng sangat penasaran tentang dewa ruang hampa sejati. Mereka berada di tingkat lebih tinggi daripada dewa sejati, jadi dia mencoba mencari informasi sebanyak mungkin. Dari warisan Sungai Duandong, serta dari percakapannya dengan Angin Utara dan Wu He, Luo Feng mengetahui bahwa para dewa sejati memiliki miniatur alam semesta. Ketika mereka memberi perintah, alam semesta asli akan menegakkannya secara mutlak. Namun kemampuan itu hanya berlaku di samudra semesta
dan alam semesta asli, bukan di dunia jin. Penegakan mutlak itu adalah bentuk penghormatan dari alam semesta asli yang memberikan wilayah tertentu untuk dikendalikan para dewa sejati. Namun ketika pikiran asli tidak mendukung mereka, seperti saat berhadapan dengan penguasa alam semesta, kemampuan itu tidak lagi bekerja. Jadi kemampuan itu bukan hasil pemahaman pribadi, melainkan hadiah dari alam semesta asli. Jika alam semesta asli menariknya kembali, kekuatan itu hilang. Berbeda dengan itu, dewa ruang hampa sejati berada di tingkat yang jauh lebih kuat. Setelah mencapainya, pemahaman mereka tentang alam semesta meningkat tajam. Dengan hukum yang mereka kuasai sendiri, mereka bisa mengendalikan ruang hampa sepenuhnya. Itu bukan hadiah, melainkan kekuatan sejati yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, bahkan oleh pikiran asli. Seorang dewa ruang hampa sejati hanya butuh satu pikiran untuk menciptakan ruang hampa, dan di dalam ruang hampa ciptaannya sendiri, mereka memiliki kekuatan tertinggi. Mereka bahkan bisa membantai dewa sejati atau penguasa alam semesta hanya dengan membentuk ruang hampa baru. Karena itu, siapapun yang mencapai tingkat dewa ruang hampa sejati bisa menjadi penguasa wilayah di dunia jin. Seluruh rawa 9 asap tiba-tiba ditutup oleh ruang hampa. Suara jernih bergema dari dalam rawa, mengejek Gunung Xuanyu yang kembali mengganggu mereka. Dalam sekejap, kekuatan ruang hampa yang mengelilingi rawa itu melonjak, seolah dua ruang hampa saling berebut kendali. Banyak binatang aneh keluar mengaum. Di depan ribuan binatang itu berdiri 3 makhluk besar, yang di tengah bersisik hijau, bertentakel, dan berkepala 9. Dialah 9 asap, makhluk kuno penguasa rawa 9 asap. Ketika para dewa sejati dan 3 dewa ruang hampa sejati muncul, hukum alam semesta melonjak tajam. Luo Feng dan Wu He mengamati dari padang rumput. Wu He menjelaskan bahwa 9 asap adalah dewa ruang hampa sejati yang sangat kuat. Bahkan ayahnya menghormati kekuatannya. Hanya saja sifat 9 asap aneh dan tidak ada yang bisa memuaskannya. Karena itu, tidak ada dewa ruang hampa kuat yang mau bekerja sama dengannya. 2 dewa. Ruang hampa lain yang berada bersamanya hanyalah pelarian yang tidak punya tempat lagi, sehingga terpaksa tinggal di bawah perlindungannya. Ayah Wu He bahkan bisa membunuh 2 pelarian itu dengan mudah. Luo Feng menerima penjelasan itu. Seorang penguasa alam semesta saja bisa membunuh dewa sejati jika diberi waktu cukup lama, dan dengan kekuatan penuh bahkan bisa membunuh sesama penguasa alam semesta. Perbedaan tingkat di antara dewa ruang hampa sejati sendiri juga tetap bisa membuat satu pihak menekan pihak lain. Luo Feng kemudian bertanya, apakah ada makhluk yang lebih kuat dari dewa ruang hampa sejati? Wu He menjawab bahwa ada, yaitu para jenderal kompi alam semesta, pemimpin tertinggi tentara timur. Di dunia jin ada 4 tentara besar, timur, utara, selatan, dan barat. Keempat jenderal itulah makhluk terkuat di dunia jin. Rumor mengatakan mereka telah melampaui tingkat dewa ruang hampa sejati dan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, meskipun Wu He tidak tahu tingkat apa itu. Saat keduanya berbicara, negosiasi antara Gunung Xuanyu dan 9 asap berakhir buruk. Mereka saling mengejek, lalu perang langsung meledak. Pasukan melawan pasukan dan pemimpin melawan pemimpin. Energi dari kedua kubu bertabrakan, seperti awan yang saling menghantam. Perang selalu dipenuhi ketidakpastian. Dewa ruang hampa sejati memang menentukan arah pertempuran, tetapi jumlah pasukan tetap berpengaruh besar. 10.000 ahli hukum yang memakai teknik gabungan bisa menekan seorang dewa sejati. 1000 dewa sejati bisa menandingi seorang dewa ruang hampa sejati. Bila memakai mesin perang seperti Jiushu, 100 dewa sejati bisa memiliki kekuatan setara ribuan atau puluhan ribu dewa sejati. Ada juga mesin perang besar seperti Jinluo Langit Bumi yang bisa membunuh satu kelompok dewa ruang hampa sejati, sekaligus bila dioperasikan oleh 1.000.000 dewa sejati. Namun mesin jenis itu dilarang oleh Yang Mulia Raja Dunia Jin. Di medan perang, teriakan "bunuh" terdengar di mana-mana. Para ahli hukum mati paling cepat. Tubuh para dewa sejati pun hancur, dan senjata serta armor mereka berjatuhan. Wu He sangat gembira melihat itu. Ia mengatakan bahwa senjata dan armor yang jatuh bisa menjadi kredit militer dan mengajak Luo Feng cepat mengambilnya. Ia memperkirakan mereka bisa mendapat 10.000 kredit militer.
Namun Luo Feng menolak. Menurutnya, tidak realistis mengumpulkan sebanyak itu karena hanya ada 10.000 ahli hukum dari Rawa 9 Asap yang ikut. Jika ingin cepat menyelesaikan tugas, mereka harus mengincar tubuh dewa sejati. Mendengar itu, Wu He marah dan mengatakan bahwa tubuh dewa sejati pasti akan dikumpulkan oleh pihak mereka sendiri, dan Luo Feng tidak akan punya kesempatan. Bila ikut campur dalam pertarungan para dewa sejati, itu sama saja bunuh diri. Luo Feng menggeleng perlahan. Wu He menjadi sangat cemas. Sejak awal seleksi tentara, ketika ia melihat betapa mudahnya Luo Feng mengalahkannya, dan hanya mereka berdua yang lolos sebagai rekrutan baru, ia memutuskan untuk mengikuti Luo Feng. Tapi sebenarnya, ia hanya bersikap rendah demi keselamatannya sendiri. Jika terjadi bahaya, ia merasa Luo Feng lah yang akan mati duluan, sementara ia bisa kabur dengan teknik penyelamat hidupnya. Yang tidak ia duga adalah kegilaan Luo Feng. Ia tidak sanggup mengikuti tindakan nekat seperti itu. Jika terus ikut, Luo Feng akan mati dulu, dan ia pun kemungkinan besar tidak bisa lolos tanpa luka dalam kekacauan para dewa sejati ini. Aku sudah tidak peduli. Kalau kamu tidak tahu apa arti misi tingkat bencana, urus dirimu sendiri. Aku juga akan mengurus diriku sendiri. Mulai sekarang kita bukan teman. Dalam sekejap, Wu He pergi dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju medan perang. Luo Feng melihatnya pergi dan hanya bisa menghela napas. Satu-satunya teman sejak ia masuk tentara sudah meninggalkannya. Sejak awal, dia memang tidak percaya padaku sepenuh hati, ucap Luo Feng pelan. Ia tetap bersembunyi di balik rerumputan sambil mengamati pertempuran besar para dewa sejati di langit. Setelah lama mengamati, ia mulai bergerak. Medan perang terbagi menjadi 3 bagian. Medan perang ahli hukum, paling luas dan paling kacau. Medan perang tingkat dewa sejati, dengan lebih dari 10.000 dewa sejati. Medan perang tingkat dewa ruang hampa, tempat 6 dewa ruang hampa sejati bertarung. Medan perang ahli hukum tersebar di langit dan rawa. Medan perang dewa sejati terutama terjadi di wilayah Rawa Anggur Ungu, area yang sangat luas dan sengaja dihindari semua ahli hukum, karena sekali terseret ke dalam kekacauan itu, hidup mereka pasti berakhir. Luo Feng bergerak diam-diam menuju medan perang tingkat dewa sejati. Di perjalanan ia berpapasan dengan 3 kelompok ahli hukum dari Rawa 9 Asap. Karena melihat Luo Feng berasal dari Gunung Xuanyu, mereka langsung menyerang. Luo Feng tidak ingin membuang waktu, tapi karena mereka memaksa, ia terpaksa membunuh 1 ahli hukum di masing-masing pertempuran. Setelah waktu berlalu, Luo Feng tiba di tepian rawa luas. Itu dia, gumamnya. Di hadapannya terbentang rawa anggur ungu, dipenuhi tanaman rambat ungu. Para dewa binatang dan dewa suku sedang bertarung sengit. Beberapa dewa sejati bahkan menerobos keluar dari rawa yang bergetar hebat. Rupanya, pertempuran juga berlangsung di bawah permukaan air. Sepertinya mereka sengaja mencampur pasukan agar tidak ada serangan besar-besaran, pikir Luo Feng. Pertarungan 1 lawan 1 membuat kematian jauh lebih sedikit. Mereka tidak mau menyia-nyiakan dewa sejati. Ia menunggu mayat dewa sejati muncul. Tidak jauh dari sana, sebuah pasukan ahli hukum lain sedang bersembunyi. Kapten mereka baru saja berhasil mencuri 1 mayat dewa sejati dari Rawa 9 Asap. Para prajuritnya memujinya dengan penuh kekaguman. "Cukup!" seru kapten. Ia tahu betapa besar risiko yang ia ambil. Ia menjelaskan bahwa keberhasilannya hanya karena lawan lengah, dan ia pun terkena 1 serangan. Jika ia sedikit terlambat, ia sudah mati. Namun ia harus mengambil risiko itu, karena sebagai kapten, ia wajib menyelesaikan misinya lebih dulu sebelum membantu prajuritnya. Para prajuritnya membutuhkan 17 mayat dewa sejati. Dan itu bukan jumlah yang kecil. Ia memperingatkan, kali ini hanya 1. Lain kali mereka tidak akan lengah. Jangan ambil risiko apapun. Jika ada yang bertindak nekat, aku akan pergi meninggalkan kalian. Para prajurit hanya bisa patuh meski cemas, karena tanpa kapten mereka hampir tidak memiliki peluang sukses. Sementara itu, Luo Feng juga masih menunggu tanpa sadar bahwa pasukan kapten itu berada di area yang sama. Kapten tersebut sudah lebih cepat dan berpengalaman, sehingga ia berhasil mendapatkan mayat lebih dahulu.
Luo Feng tahu bahwa seluruh rawa 9 asap berada dalam kendali ruang hampa yang diciptakan oleh Dewa Ruang Hampa sejati. Semua harta domain tidak berguna di sini. Tidak ada cara untuk mengandalkan sayap Shiwuku. Ia hanya bisa mengandalkan mata dan kekuatan dewa untuk merasakan keberadaan lawan. Tiba-tiba, medan perang dewa sejati kembali kacau. Sebuah tubuh besar terpental keluar dari dalam rawa dan jatuh keras ke tanah, tampak kehilangan kesadaran. Seorang dewa suku menerobos keluar membawa batang batu tajam. Dengan satu lemparan, batang itu menembus kepala binatang tersebut. Riak energi menyebar, dan dalam sekejap, dewa binatang itu mati. 3 dewa binatang lain langsung menyerang sambil mengejek, membuat dewa suku itu mundur ketakutan. Banyak dewa sejati di medan perang tidak memiliki armor tingkat dewa sejati, sehingga mereka mudah dibunuh bila sendirian. Di kejauhan, para prajurit kapten melihat mayat itu. Mereka semua ingin merebutnya, tetapi kapten langsung menahan mereka. Ia tahu betapa berbahayanya medan perang tingkat dewa sejati. Luo Feng juga melihat mayat besar lain tergeletak di tengah rawa. Sebagian terendam air. Itu mayat dewa sejati dari rawa 9 asap, pikirnya. Dengan kekuatan ketuhanan, ia merasakan posisi seluruh dewa sejati di area itu. Berdasarkan perhitungannya, kalau ia bergerak sekarang, paling banyak hanya 5 dewa sejati yang mampu mencegatnya. Dan 5 dewa sejati bukan ancaman baginya. Ia menghitung 8 jalur berbeda dan memilih jalur terbaik. Ia bergerak cepat sambil terus menyesuaikan rute berdasarkan perubahan posisi para dewa sejati. Aku akan masuk ke zona bahaya sekarang, pikirnya. Semakin cepat bergerak,